Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال أيضا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Au maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita senantiasa diberikan nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul sehat, nikmatul sempat. Masya Allah, luar biasa. Kita senantiasa diberi nikmat yang begitu banyak. Bagaimana oksigen kita digratiskan, bagaimana kalau kita bayar? Tidak akan mampu seorang kaya pun. Kan habis uangnya kalau oksigen disuruh bayar. Tapi maha baiknya Allah, maka digratiskan. Tapi saking bodohnya manusia ini, begitu banyak dikasih nikmat, sangat sedikit yang mau bersyukur. Padahal kalau mau bersyukur itu enak, akan mendapatkan nikmat yang lain seperti dalam ayat tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Allah berfirman, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan aku berikan nikmat-nikmat yang lain. Maka ditambah sama Allah kalau mau bersyukur. Tapi saking bodohnya kita, bodohnya manusia ini, belum paham dengan perkara ini, maka kita sendiri pun kadang-kadang seringnya nggak bersyukur, ngegundel wae, ngedumel wae. Nah itu saya, itu kita, bukan siapa-siapa. Kita nggak bilang orang lain, salah kita, salah saya. Maka di sini nih kita hendak belajar bagaimana kita ini belajar dari bibir kita mengucap, yuk kita ucapkan alhamdulillah sebagai bukti syukur ya. Kita yakinkan dalam hati bahwa segala-galanya ini daripada Allah. Maka kita aplikasikan dalam perbuatan, dalam amal, dalam amal soleh. Maka kita perbuat. Taklim itu ada taklim masjid, ada taklim rumah. Taklim masjid tentunya memang ya untuk menghidupkan, untuk memakmurkan masjid. Taklim rumah pun penting agar bagaimana anggota rumah kita ini, anggota keluarga kita ini diberi faham tentang perkara ini, perkara agama, perkara yang hak ini.
Karena dengan taklim ini akan menambah pengetahuan kita, menambah ilmu kita, menambah wawasan kita. Jadi tahu kalau beramal ini dapatnya ini, jadi biar semangat. Ya tentu ujung-ujungnya kita mengharap ridho Allah, tapi kita ini kelasnya kelas anak TK, playgroup. Ayo anak-anak, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dikasih permen? Semangat, saya bu guru. Begitu kelas-kelas kita dalam amal agama ini. Bagaimana ditampakkan dulu, jika kamu sholat fajar 2 rakaat, khairu minad dunya wa ma fiha, kamu akan mendapatkan daripada dunia dan segala isinya. Ini kalau saking seringnya kita baca, kita doa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma yufaqihu fiddin, maka ketika kita diberi faham, maka kita ini akan semangat dalam beramal. Ketika sudah semangat dalam beramal, maka insya Allah ikhlas ini akan datang dengan sendirinya. Nah, kita istiqomah amal, ikhlas pun insya Allah kita dapat. Nah, maka dari itu kita lanjutkan taklim rumah kita. Kita awali dari fadilah Al-Quran. Sekarang pada malam ini sampai dengan hadis yang ke-14. Semakin kita ulang nanti habis kita ulang lagi. Agama pun seperti itu, dari zaman Nabi sampai sekarang. Sholat 5 waktu itu yaitu aja, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, duhur, isya, begitu terus. Maka kita nggak boleh bosan. Kitab habis, ulangin dari depan lagi, dari depan lagi. Semoga Allah nanti beri kefahaman kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, belajarlah Al-Quran dan berbacalah ia, sesungguhnya perumpamaan Al-Quran bagi orang yang mempelajarinya lalu membacanya dalam tahajud adalah seperti sebuah kantong terbuka yang penuh dengan kasturi. Baunya semerbak, menyebar ke seluruh tempat berada di hatinya. Ke seluruh tempat. Perumpamaan orang yang belajar Al-Quran tetapi tidur, sedangkan Al-Quran berada di hatinya, adalah seperti kantong penuh kasturi yang tertutup. Hadis riwayat Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Maksudnya, jika seseorang mempelajari, menjaga, dan membaca Al-Quran di tengah malam dalam sholat, maka diumpamakan seperti sebuah wadah kasturi yang terbuka, yang baunya menyebar ke seluruh tempat. Demikianlah bacaan Al-Quran seorang hafiz akan menyebarkan nur dan keberkahan ke setiap tempat. Jika seorang hafiz Al-Quran tertidur atau tidak membaca Al-Quran karena lalai, tetapi Al-Quran ada di dalam hatinya, maka ia tetap saja seperti kasturi. Karena kelalaiannya, nur dan berkah itu tidak menyebar kepada orang lain. Hanya saja bagaimanapun keadaannya, hatinya telah menyimpan kasturi itu. Masya Allah. Kita pindah ke bab sholat. Sekarang menginjak ke pembeda antara orang yang beriman dan orang kafir adalah sholat. An Jabiri Abdillah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus sholat. Dari Sayyidina Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda, dengan meninggalkan sholat tidak ada lagi pemisah antara seseorang dengan kekufuran. Hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, dengan meninggalkan sholat tidak ada lagi pemisah antara seorang dengan syirik dan kufur. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain pula disebutkan, dengan meninggalkan sholat tidak ada lagi pemisah antara iman dan kufur. Hadis riwayat Tirmizi. Ini maka kita perlu hati-hati.
antara orang kufur dengan orang yang beriman nih, bedanya sholat apa enggak. Nah, KTP-nya Islam tapi kalau enggak sholat bisa dihukumi kufur di dalam menurut pendapat beberapa ulama berdasarkan hadis-hadis tersebut. Maka hati-hati. Insya Allah maka kita belajar jaga sholat, as-sholat, an-nisa. Pentingnya sholat. Lanjutkan.